Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di kesempatan kali ini kita akan bercerita sekilas tentang salah satu negara yang terletak di Timur Tengah, Qatar. Qatar adalah negara Islam berdaulat yang terletak di semenanjung Arab. Qatar wilayahnya berbatasan dengan perairan Iran di sisi utara, United Arab Emirates di sisi timur, Arab Saudi di sisi selatan, dan Bahrain di sebelah baratnya. Jika dilihat dari luas wilayah, maka Qatar termasuk negara yang cukup kecil loh. Luas Qatar adalah 11.610 km persegi, yaitu 165 kali lebih kecil dibandingkan dengan negara kita, yang luasnya bisa mencapai 1.913.580 km persegi. Jika dilihat dari jumlah penduduk di Qatar juga jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Qatar hanya berkisar di angka 2.800.000 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia bisa mencapai 270 juta jiwa. 95 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk Qatar. Penduduk asli Qatar biasa disebut Qatari. Nah, jumlah penduduk asli pun hanya sedikit sekali, sekitar 350.000 jiwa. Sisanya adalah para pendatang, ekspatriat yang berasal dari berbagai belahan dunia, termasuk dari Indonesia, Malaysia, India, Pakistan, Mesir, Eropa, bahkan Amerika. Nah, sekarang saatnya kita bercerita bagaimana suasana Ramadan di Qatar. Sebelum itu, kita bahas sekilas tentang Ramadan ya. Berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Nah, bulan Ramadan merupakan bulan ke-9 pada kalender Hijriah yang perhitungannya berdasarkan peredaran bulan pada saat mengelilingi bumi. Berbeda dengan kalender Masehi yang dihitung berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Sehingga terdapat perbedaan jumlah hari dalam satu tahunnya pada masing-masing kalender. Karena terdapat perbedaan tadi, akan terdapat perbedaan tanggal dengan kalender Masehi setiap tahunnya, termasuk dalam penentuan tanggal Ramadan. Untuk negara yang mempunyai lebih dari satu musim, hal ini bisa mempengaruhi juga durasi waktu berpuasa. Di Qatar, karena mempunyai 2 musim, yaitu summer dan winter, perbedaan itu sangat terasa. Saat summer, waktu siangnya lebih panjang, sehingga durasi berpuasa jadi lebih lama dibandingkan dengan winter, yang waktu siangnya lebih singkat dan waktu malamnya lebih panjang. Pada saat Ramadan, pemerintah Qatar mengeluarkan beberapa peraturan, diantaranya pemotongan jam kerja dan jam sekolah menjadi lebih singkat, dan juga mengenai penutupan restoran pada saat siang hari. Konon katanya, penduduk asli Qatar mempunyai 2 tahapan berbuka pada saat bulan Ramadan. Yang pertama adalah iftar, makan setelah azan maghrib seperti kita pada umumnya. Yang kedua adalah ghobga. Ghobga itu adalah makan bersama dan dalam porsi besar setelah waktu iftar dan sebelum sahur, yaitu berkisar di jam 11 malam hingga jam 12 malam.
Nah, berkebalikan dengan kondisi di siang hari yang relatif sepi, pada saat Ramadan, aktivitas malam hari lebih ramai daripada di siang hari. Bahkan pusat perbelanjaan, supermarket, toko, dan restoran buka hingga pukul 3 dini hari. Tradisi yang berbeda lainnya adalah Garanggau. Garanggau ini adalah tradisi untuk anak-anak di hari ke-14, di mana setiap anak-anak berdandan rapi, menggunakan dress code pakaian nasional Qatari, sambil bernyanyi dan membawa bungkusan yang nantinya akan diisi oleh para orang tua dengan permen, coklat, kacang sebagai hadiah dan apresiasi bagi mereka. Nah, kali ini yang terakhir adalah pada 10 hari terakhir Ramadan, untuk menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Selain menyelenggarakan iktikaf, para imam di masjid juga menggelar sholat berjamaah secara 2 tahap. Tahap pertama seperti biasa, yaitu yang dilakukan setelah sholat isya. Yang kedua adalah pada pukul 12 malam. Nah, pada saat tersebut biasanya para muslim dan muslimah di sini datang berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan kembali sholat berjamaah pukul 12 malam. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan sharing pengalaman dan cerita berRamadan di negeri Qatar. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa manfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.